Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Fiandra Putra Indrajaya, NRP 50, akan mempresentasikan proposal proyek akhir saya dengan judul Self-Compacting Concrete Prototype Mutu Tinggi dengan variasi Super Plasticizer untuk mendapatkan nilai setting time, kuat tekan, UPV, resistivitas, permeabilitas, dan porositas. Oke, selanjutnya. Jadi untuk proposal ada bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada tinjauan pustaka, dan bab 3 ada metodologi. Untuk pendahuluan, di pendahuluan dibagi lagi menjadi ada 1 latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tinjauan penelitian, dan yang terakhir manfaat dari penelitian itu sendiri. Latar belakang kenapa memilih beton self-compacting concrete. Untuk latar belakang saya jelaskan dulu beton SCC itu adalah apa. Untuk beton SCC adalah beton yang mampu mengalir sendiri dan dapat dicetak pada casing dengan tingkat penggunaan alat pemadat yang sangat sedikit atau bahkan tidak dipadatkan sama sekali, dan keuntungan dari beton SCC tersebut bisa mengalir ke celah-celah dari bagian yang sulit untuk dicor. Itu keuntungannya. Dan sejarah dari beton SCC itu sendiri, sejak tahun 1983 di Jepang telah diketahui permasalahan durabilitas beton. Untuk mendapatkan beton yang tahan lama diperlukan kontrol kualitas yang baik dengan pengecoran yang dikerjakan oleh tenaga ahli. Dan saat itu di Jepang kesulitan pada saat pengecoran konstruksi. Jadi di Jepang dikembangkan beton SCC ini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk rumusan permasalahan yang saya diambil pada penelitian ini yaitu menciptakan prototype self-compacting concrete tentunya dengan mutu rencana 50 MPa, mendapatkan nilai waktu setting time yang dibutuhkan, mendapatkan nilai kuat tekan yang didapatkan, mendapatkan nilai PV, porosity, dan permeabilitas, dan resistivity. Selanjutnya ada batasan masalahnya. Untuk batasan masalah, permasalahan yang akan diambil pada penelitian ini yaitu mutu rencana dibatasi hingga 50 MPa. Untuk pengujian beton segar dilakukan dengan metode slump flow test. Dan pengujian beton jadi hanya meliputi kuat tekan, UPV, resistivitas, porositas, dan permeabilitas. Dan mengamati berapa waktu setting time. Untuk tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menciptakan prototype self-compacting concrete dengan mutu FC 50 MPa dengan penambahan admixture super plasticizer. Untuk manfaatnya seperti yang ada di screen, untuk meningkatkan kemampuan pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan pada saat kuliah dan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Jadi untuk pembuatan prototype self-compacting concrete dengan mutu tinggi. Selanjutnya, bab 2 ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dibagi menjadi 8. Ada subbabnya, ada beton mutu tinggi, self-compacting concrete, kelebihan dari SCC, self-compacting concrete, dan yang keempat ada jenis penelitian pada beton. Selanjutnya ada material penyusun, selanjutnya ada pengujian
material penyusun, lalu ada perawatan beton atau curing, yang terakhir ada mix design. Untuk beton mutu tinggi. Beton mutu tinggi kita mengacu pada SNI nomor 3 6468 2000 mendefinisikan beton yang dapat dikategorikan beton mutu tinggi, yaitu beton yang memiliki kuat tekan lebih dari sama dengan 41,4 MPa. Dan beton mutu tinggi bermanfaat pada pracetak dan pratekan. Pada bangunan tinggi mengurangi beban mati, tapi kelemahannya ada di getasannya. Untuk produksi beton mutu tinggi memerlukan pemasok untuk mengoptimalisasikan 3 aspek yang mempengaruhi kekuatan beton, yaitu ada pasta semen, agregat, dan lekatan semen agregat. Untuk kontrol kualitas adalah bagian yang penting dan memerlukan kerjasama penuh antara pemasok, perencana, dan kontraktor. Selanjutnya, self-compacting concrete atau SCC. Beton dapat dikategorikan sebagai SCC atau self-compacting concrete jika memiliki sifat filling ability atau kemampuan untuk mengisi ruang, dan flow ability, kemampuan untuk mengalir yang cukup tinggi. Jadi untuk SCC tapi lebih mengurangi penggunaan alat seperti vibrator dan lebih mempermudah untuk pelaksanaannya pada saat pengecoran. Dan untuk SCC itu sendiri, menurut Sugiarto 2001 dan 2006, untuk mendapatkan campuran beton dengan tingkat workabilitas dan kekuatan awal yang tinggi perlu diperhatikan hal berikut. Agregat kasar dibatasi jumlahnya kurang lebih 50% dari campuran beton. Kedua, pembatasan jumlah agregat halus kurang lebih 40% dari volume beton. Ketiga, penggunaan super plasticizer pada campuran beton untuk tingkat workability yang tinggi sekaligus menekan faktor air semen atau fast untuk mendapatkan kekuatan awal yang besar. Yang keempat, ditambahkan pengisi atau filler pada campuran beton, antara lain fly ash dan silica fume untuk menggantikan sebagian komposisi semen. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan keawatan, durabilitas, dan kekuatan tekan dari beton itu sendiri. Selanjutnya ada sebelum masuk ke metodologi, tadi saya mungkin menjelaskan dari keuntungan dari SCC. Untuk keuntungan ada 3 segi, yaitu ada segi durabilitas, produktivitas, dan tenaga kerja. Kalau untuk segi durabilitas bisa ada 3, meningkatkan homogenitas dari beton, dapat membungkus tulangan dengan baik, tingkat porositas yang rendah. Untuk segi produktivitas, pengecoran yang cepat, menghemat waktu, dan pemompaan yang mudah, pekerjaan pemadatan tidak perlu dilakukan lagi. Untuk segi tenaga kerja, meminimalisir human error saat pemadatan, angka kecelakaan tenaga kerja dapat berkecil, dan ketiga, tidak adanya polusi suara akibat vibrator. Dari referensi Kusumo 2013.
Selanjutnya ada metodologi. Untuk metodologi ada subbabnya, ada umum, studi literatur, flowchart, jenis penelitian pada beton, kelima persiapan material, keenam perhitungan mix design, yang ketujuh pembuatan benda uji. Flowchart pada penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap 1. Tahap 1 ada persiapan bahan dan material. Tahap 2 adalah pembuatan mix design. Tahap ketiga adalah pembuatan dan pengujian beton SCC. Lalu, ya, itu seperti yang ada di screen untuk tahap 1. Untuk tabelnya. Persiapan bahan. Jadi yang bahan yang digunakan ada semen Portland, ada fly ash, ada agregat halus, dan ada super plasticizer. Setelah itu dilakukan analisa material, lalu uji persyaratan agregat halus dan agregat halus saja. Selanjutnya ada tahap 2. Tahap 2 yaitu menghitung mix design, target kuat tekan beton SCC, lalu menentukan nilai parameter, lalu menentukan ukuran agregat maksimum, untuk menghitung kebutuhan fly ash, menghitung kebutuhan agregat, dan menghitung total volume campuran. Setelah itu, apabila sama dengan 1 meter, maka langsung menghitung total volume campuran. Apabila tidak sama dengan 1, jadi dilakukan penyesuaian, lalu baru lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menghitung total volume campuran. Setelah itu, menyesuaikan proporsi campuran karena menyesuaikan proporsi campuran, kadar air, dan agregat. Lalu menentukan jenis SP, lalu rangkuman mix design akhir. Untuk flowchart ada tahap 3 adalah pembuatan beton dan lalu persiapan alat dan bahan beton, dilakukan mixing beton, lalu dilakukan tes uji untuk beton itu sendiri, yaitu ada dilakukan selam tes dulu, lalu di curing, setelah itu pengujian pada beton SCC. Yang kita perlukan adalah untuk uji kuat tekan, uji UPV, uji porosity, uji resistivity, uji permeability. Jadi untuk saya menjelaskan uji yang akan dilakukan, ini ada selam tes, yaitu pengujian menggunakan selam kun yang yaitu alat untuk menguji filling ability. Dengan selam kun dapat diketahui kemampuan campuran beton untuk mengisi ruang yang akan dibentuk atau dicor. Untuk nilai selam flow untuk pengecoran konstruksi horizontal berbeda dengan vertikal. Kriteria umum yang digunakan untuk penentuan awal workability SCC berdasarkan tipe konstruksi sebagai berikut. Untuk konstruksi vertikal menggunakan selam flow 65 cm sampai 70 cm. Untuk konstruksi horizontal menggunakan selam flow 55 sampai 85 cm. Lalu ada uji kuat tekan. Untuk kuat tekan adalah kemampuan
menguji kemampuan dalam menerima beban tiap satuan luas. Untuk kuat tekan beton, mengidentifikasikan mutu dari sebuah struktur. Semakin tinggi kekuatan struktur yang dikehendaki, maka semakin tinggi pula mutu beton yang dihasilkan. Untuk pengujian nilai kuat desak beton atau kuat tekan beton dilakukan di laboratorium dengan menggunakan benda uji silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. Oke, untuk selanjutnya ada uji UPV. Untuk uji UPV itu sendiri adalah salah satu uji yang non-destruktif, tidak menghancurkan, tidak merusak, bertujuan untuk mengidentifikasikan mutu integritas beton dengan pendekatan rambatan gelombang ultrasonik pada beton. Mengacu ASTM 59709, pengujian UPV adalah pengujian kekuatan tekan beton secara tidak langsung melalui pengukuran kecepatan perambatan gelombang elektronik longitudinal pada media beton. Untuk hasil dari UPV itu sendiri ada 4, yaitu mengetahui keseragaman kualitas beton, mengetahui kualitas struktur beton setelah umur beberapa tahun, mengetahui kekuatan tekan beton, mengetahui modulus elastisitas dan koefisien Poisson beton. Untuk uji selanjutnya ada uji resistivity atau resistivitas, yaitu merupakan pengujian yang tidak merusak juga, non-destruktif tes yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan beton untuk menghambat arus listrik. Resistivitas beton terkait dengan periode inisiasi atau penetrasi klorida dan periode propagasi laju korosi yang merupakan tahapan prinsip dalam masa kerja struktur. Penelitian ini menggunakan metode Wiener probe untuk menghitung resistivity pada beton yang akan diuji. Selanjutnya ada uji permeabilitas. Untuk daya tahan struktur beton di bawah pengaruh lingkungan yang agresif pada dasarnya tergantung pada kualitas dari lapisan permukaan yang relatif tipis, sekitar 20-50 mm. Lapisan ini dimaksudkan untuk melindungi tulangan dari korosi yang mungkin terjadi sebagai akibat masuknya klorida sehingga membentuk pori beton atau efek kimia lainnya yang mengakibatkan mengurangi kualitas dari beton itu sendiri. Untuk metode yang bisa digunakan untuk mengkarakterisasi struktur pori beton dan menghubungkan dengan daya tahan adalah permeability beton, baik terhadap udara dan air, merupakan ukuran yang sangat baik untuk ketahanan beton terhadap masuknya media yang agresif dalam gas atau dalam keadaan cair. Dengan demikian, merupakan ukuran daya tahan potensi beton tersebut. Porositas, oh ya. Uji yang terakhir ada uji porositas. Untuk pengujian porositas memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui besarnya presentasi pori-pori yang terdapat pada beton. Adanya pori-pori pada beton dapat menurunkan kuat tekan dan durabilitas beton itu sendiri. Jadi porositas memiliki korelasi terhadap permeabilitas beton juga. Semakin besar nilai porositas beton, begitu pula permeabilitas menjadi semakin besar. Untuk prosedur pengujian dari porositas beton sesuai dengan standar ASTM, yaitu ada standard test method for specific gravity absorption and voids in hardened concrete. Untuk ukuran sampel yang digunakan untuk uji porositas adalah silinder berdiameter 10 cm dengan tinggi 5 cm
Dan hal tersebut berkaitan dengan standar yang ada di STM. Dengan minimal volume sebesar 350 cm kubik atau berat minimal sebesar 800 gram. Oke. Terakhir udah slide terakhir. Oh ya, kenapa? Oh ya, untuk terakhir saya lupa belum menjelaskan untuk kenapa menggunakan bahan tambahan yaitu super plasticizer. Karena saya jelaskan dulu, untuk super plasticizer merupakan bahan admixture yang digunakan sebagai bahan tambahan dan campuran beton. Dan menurut penelitian Harjito pada tahun 2017, penggunaan super plasticizer sangat efektif jika berada pada angka 0,8% sampai 2% dari jumlah bahan pengikat, yang dimana bahan pengikat di sini berupa fly ash. Jadi kenapa menggunakan bahan atau admixture super plasticizer, karena setelah saya baca di jurnal-jurnal yang ada, super plasticizer lebih efektif digunakan untuk beton SCC. Sudah. Sekian presentasi dari kami, dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dengan bimbingan dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.